Iki masuk banget iki. Ya Allah. Haram teman gak ibu. Apa tuh, Gus? Nggih. Apunten lho, Gus. Gimana Mas Paiman ini? Nggih, Gus. Bulan-bulan puasa, joget-joget sendiri. Nggih, Yang Gus. dilihat itu tadi apa? Biasa, Gus, namanya hiburan. Masa nggak tahu TikTok sing TikTok. joget-joget. Itu yang lagi viral itu ya? Saya kan puasa nggak makan, nggak minum, Gus. Lah, emang definisi puasa itu hanya tidak boleh makan dan minum? Iya, di mana-mana puasa itu nggak boleh makan dan nggak Ini. boleh minum. Ini kalau belajar agama hanya sepotong-sepotong ini. Yang namanya puasa itu memang yang pertama tidak boleh makan dan minum. Tapi harus menjaga hati, pikiran, pandangan matanya juga harus dijaga. Gus, kok nggak kelihatan ya? Oh, sempul kok ini dituturi wong tuwek tambah ngono. Sing jenenge nggak boleh Kan dijaga. menjaga pandangan matanya itu tidak boleh melihat hal-hal yang berbau maksiat. Contohnya? TikTok yang nggak berfaedah Oh, itu nggak boleh. nggak boleh ya. Mengurangi pahala puasa. Sekarang udah paham? Sampun, Gus. Sampun paham. Jadi, oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja dinasehatin. Loh, Gus, saya tuh pengen pahala dua. Astagfirullah. Pengen pahala dua. Namanya orang salam itu dapat pahala. Ya. Namanya orang menjawab salam dapat pahala. Benar nggak? Ya, Nah, benar. saya kan berat dapat pahalanya dua. Tapi kowe iki serokoh. Loh, kok serakah? Serakah kamu ini. Jenenge wong golek pahala, bulan puasa ya dibagi-bagi. Sampai ucap salam mau dapat pahala. Ya masa ustadznya gak dikei pahala. Terus sekarang tak tanyain, Gus. Mengucap salam itu hukumnya apa? Hah? Mengucap salam hukumnya apa? Wajib Ya bagi enggak. yang muslim. Ya enggak Piye? wajib. Piye? Mengucap salam tergantung kondisi. Lah nek Gus Mamat lagi sholat, terus assalamualaikum, saya jadi makmum, masa tak jawab waalaikumsalam? Enggak mungkin kan? Bener. Khusus satu hal ini. Tapi yang jawab juga yang lawan bicaranya. Kembali lagi ke acara Paiman Podcast, Paru Beriman Podcast khusus Ramadan. Betul, Gus? Betul sekali. Di sini saya dengan Mas Pal dan di sini saya dengan Gus Mamat ya, Gus ya. Hari ini kira-kira kita mau membahas tentang apa, Gus? Hari ini kita akan membahas bagaimana beribadah di bulan Ramadan pada saat masa pandemi Covid seperti ini. Betul sekali, Gus. Gimana, Mas Paiman saat bulan Ramadan ini di saat pandemi ini ibadahnya gimana? Saya itu gimana ya, Gus? Namanya orang lagi pandemi ya, kita kan tahu sendiri lah, kita ya agak takut sedikit. Kita mau ke masjid kan kita takut, Gus. Takut ketularan nanti kalau sakit gimana kan? Terus? Enak, Gus. Terus di rumah juga istri saya nanti kalau saya pulang bawa penyakit tuh gimana kan nggak enak. Nah itu tuh menurut agama tuh gimana? Tapi Gitu. sholatnya tetap sesuai, sholat 5 waktu tetap 17 rakaat kan? Khusus bulan Ramadan Khusus bulan Ramadan. Saya tambah, Gus. Tambah piye? Loh, maghrib kan biasanya 3. Nah, saya 5. Faedah. Biar pahalanya tambah. Pahalanya kan 3 tambah 2 kan jadi 5. Jadi 5. Jadi sembahyang maghribnya 5 rakaat. 5 rakaat biar keblinger. Jadi gini Mas Paiman. Kalau umat Islam zaman dahulu masih Nabi Muhammad SAW ini masih hidup, mereka panutannya itu Nabi Muhammad. Meninggalkan Al-Quran dan hadis diteruskan oleh para sahabat. Berjalannya waktu berabad-abad, kita hidup di Indonesia akhirnya dipimpin oleh seorang yang namanya presiden. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari saat sholat wajib. Itu kan kalau sholat subuh kita baca 2 kali, sholat duhur kita baca juga, asar sampai isya kita baca. Jadi kan bunyinya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu apa itu, Gus? Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, tunjukkan kami
sirotol, jalan mustaqim yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi di satu ayat ini sudah bisa kita pahami. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus maksudnya. Ya, jalan yang diberi nikmat oleh Allah dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita di negara Indonesia ini, kita panutannya kepada pemimpin kita melalui Menteri Agama kita sebagai umat Islam yang beragama Muslim dan berpatokan tetap pada Quran dan hadis. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Nah, dalam konteks ini, dalam hal beribadah di bulan Ramadan, kita kan sudah diarahkan boleh sholat di masjid, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Contohnya, softnya agak renggang. Tapi sudah boleh ya Gus ya sekarang? Boleh. Tetap memakai masker. Oh, dulu kan kita nggak boleh kan? Nggak boleh, sholat karena kan takut ya kita takut. dulu ya. Jadi sekarang sudah diperbolehkan sholat di masjid berjamaah, dan satu lagi yang nggak boleh dilupakan, harus sudah vaksin. Harus sudah vaksin ya Gus? Syukur-syukur vaksinnya sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya Gus ya? Udah vaksin berapa kali? Saya Iya. 4 kali Mas. Oh, 4 kali. Saya kemarin 3, yang ketiga tetanus. Iya, yang satu vaksin campak saya. Biar nggak dicampakkan sampean. Jadi gitu Mas Paiman. Ya, jadi kita tetap boleh ibadah, boleh iktikaf di masjid, sholat sunnahnya juga rawatib, ba'diyah qobliyahnya tetap dikerjakan. Apa itu Gus, Pak? Diaklobi itu? Jadi sholat yang boleh dilakukan, hukumnya sunnah, boleh dilakukan sebelum dan sesudahnya sholat fardu. Kecuali sholat subuh dan sholat asar, itu tidak ada yang namanya sholat ba'diyah. Jadi ba'diyah subuh dan ba'diyah asar itu hukumnya haram. Kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah masih diperbolehkan. Jadi sekarang tidak ada alasan Mas Paiman, alasan pandemi, alasan COVID kita tidak beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini apabila kita beribadah dan berbuat baik kepada sesama, itu pahalanya dinaikkan 10 kali lipat. Mas Paiman mau nggak? Mau, saya 3 aja jadi 5. Nah, itu yang keblinger. Daripada sholat maghrib 3 rakaat ditambah 2 rakaat jadi 5. Kan mending melakukan hal-hal yang disunahkan di bulan puasa, tapi kita juga mendapatkan pahala. Gitu ya, begitu gitu ya. Mas Paiman. Gus, tapi kan saya sekarang gini ya Gus ya, saya tuh nggak hafal Al-Fatihah lah Gus. Tapi saya boleh sholat tiap hari? Boleh. Gimana ya? Dengan satu syarat, sholatnya di masjid. Oh. Jadi kalau Mas Paiman ini sholatnya di masjid, itu kan menjadi makmum. Jadi kan yang membaca kalau pas sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, yang membaca itu kan imamnya. Jadi makmumnya hanya mengikuti. Karena dalam hadis, kalau ada mendengar orang yang membaca Al-Quran, yang lainnya harus diem, tidak boleh. Jadi kalau kita sebagai makmum, kita hanya diem mengikuti imamnya aja. Berarti kita nggak usah hafal, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi ya tetap belajar toh Mas. Jadi nggak usah ngomong kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti nggak usah hafal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting mengikuti imamnya. Yang penting saya datang masjid jadi makmum. Sholat sah. Dan diingat ada nilai bonusnya. Pahalanya 27 kali lipat. Jangan sampai nanti kita nggak pernah sholat di masjid, datang-datang jenazah kita yang disolatin di masjid. Itu nggak bagus. Benar-benar. Oke Gus, jadi kita untuk buat satu kesimpulan dari Paiman Podcast ini Gus, kira-kira yang hikmah pandemi di bulan Ramadan ini, kira-kira kesimpulannya jadinya apa? Jadi kesimpulannya gini, di masa pandemi ini yang kira-kira 2 tahun kita lewati, akhirnya 2 tahun. Kira-kira kita mau mudik nggak Gus? Mudik nggak ini? Tergantung apa? Tergantung kalau tidak ada persyaratan yang aneh-aneh itu. Tapi jadwal jaga. Gimana jadwal jaga ya? Dan satu lagi, Pak. Insentif bener. Itu. Jadi di masa pandemi ini kita tidak ada alasan untuk menghalangi kita beribadah, apalagi sholat, karena kita sudah diberi keleluasan, kemudahan dari pemerintah juga sudah mendukung kita sudah diperbolehkan sholat dan beribadah di masjid. Mulai pagi sampai malam, mau malam kembali pagi lagi, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Softnya dijaga, tetap pakai masker, dan jangan lupa sudah divaksin. Sudah divaksin ya Gus ya. Wajib. Tambah satu lagi, apa? cuci tangan. Oke, jadi bisa saya simpulkan obrolan kita pada kali ini adalah mengenai hikmah pandemi dari Mas Paiman dan Gus Mamat.
kesimpulannya adalah akhirnya lebaran kali ini kita bisa sholat tarawih berjamaah lagi dan kita bisa melewati pandemi dan akhirnya pandeminya hampir selesai. Gitu nggih Mas Paiman nggih? Nggih. Bisa kita tutup acara Paiman Podcast hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Sik ya Mas Paiman ya, kita cabut sih. Dah. Wis dituturi kok. Dituturi gak oleh nonton ngene-ngene Saya malah nggak nonton. Gus. Nanti tak anu dulu ya. Tuh. Ya wis ya, tak titip dulu ya. Wah, tapi yo seru ya joget itu.